Andai ngomong lagi circle-nya ke kanan bawah Cicel, berarti mereka ngambil sisi outer, muter dong ke kampus. Si siapa? Kayak gameplay dari Geek, Si siapa? NFT. Ya kalau La misalkan Fabreria tuh jalan-jalan setapaknya. ini Kampung. tol lingkar luar. Oke. Oh enggak ternyata. Zonanya. Berarti tol lingkar luar yang kiri. Ya, tetap kan lingkar luar, pokoknya yang paling luar jalanannya. Ini kemungkinan Bukit Cumacera bawah bisa dimainkan. Oh ini Alter Ego di mana ya? Alter Ego mestinya bawa Los Leones sih mereka bisa AE kontrol ngambil sih. ke sekitaran dari San Martin itu. Oke. Karena kan yang nggak main itu adalah Geek Boom, Bacon, SLD. Geek Ini- sama SLD Geek sama SLD nggak main. San Martin udah pasti kosong. Sejujurnya ini memang agak rumit ya PMPLC kali ini. Tidak seperti Awas cuy, nyusruk cuy. Astagfirullah. Alan, Ya, untung gak apa-apa cuy. untung si Alan aman ya. Kalau main game yang lain itu udah duar busted. Iya. Nusa Push Rank Challenge, jangan lupa teman-teman buat kalian bisa mendapatkan banyak sekali smartphone dan juga ribuan UC. Terbatas hanya sampai dengan 13 Oktober. Jadi langsung login sekarang, dicobain Nusanya. Langsung ajak bucinan kalian buat main di Nusa. Oke, becinan. Bener loh, Iya. pas banget. Soalnya nggak Pengalaman banget, lama-lama. cuy. Pengalaman banget cuy kayaknya cuy. Kenapa saya ya? Oh, Tadi iya. lu mau ngomong apa yang gue potong ya? Apa ya? Gue juga lupa ya. Gue orangnya short memory banget sih. Ya ampun, short memory syndrome. Ngomongin siapa ya tadi ya? Ngomongin siapa? Ngomongin siapa ya? Bukan Lu NFT. ngomongin PUBG Mobile. Sejujurnya, Alter Ego, Oh PMPLCA kali ini. PMPLCA kali ini. Benar-benar agak mempusingkan banyak tim. Kenapa? Yang pertama, drop zone-nya itu tidak selalu menentu itu satu tim. Ngerti Ini nggak? justru gue lebih senang sekarang Iya, sih. iya. Mappingnya udah pada kuat. Yes, mana punya plan B, plan C juga. Ya harus lah, lo harus punya plan A, plan B, plan C. Karena kan ini saling ngisi satu sama lain dengan adanya round robin seperti ini. Tuh. Kan di rolling semua tuh grupnya. Secara otomatis mana kota kosong lu bisa isi, lu bisa mainin. Alter Ego salah satu tim yang sering banget ngisi kekosongan dari kota-kota. Dan dimanapun bisa ya, maksudnya Alter Ego mau spot dimanapun juga bisa mereka kontrol gitu. Entah itu di bawah Los Leones, entah itu memang dari El Pozo, San Martin. Sebenarnya itu hal yang sulit untuk bergerak. Yang pertama, lo harus memperhatikan behavior di sebelah kanan kiri kalian. Dan itu menjadi tugas yang berat untuk Coach Devian. Misal, kayak game sebelumnya mereka mengambil turun di bawah Los Leones. Dia itu harus memperhatikan entah itu kebiasaan Tem ataupun Yuda Alliance bisa dibilang Cijo. Berarti lebih ke arah behavior atau habit dari semua tim yang bermain ya kan? Iya, hampir semua berarti setengahnya lah bisa dibilang. Cek karena apa? Menurut gue juga cukup penting sebenarnya checkpoint 1 itu untuk diperhatikan. Yang pertama memang sih nggak bakal textbook begitu terus menerus, tapi bisa menjadi pilihan untuk alternatif ya ketika nanti melakukan rotasi. Soalnya ada beberapa kata yang dibilang Devian saat gue podcast sama dia. Ya sebenarnya sih memang behavior itu diperhatikan. Tapi yang penting adalah faktanya nanti yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Misal nanti kayak Alter Ego nih di San Martin. Kemungkinan nanti ketemu sama Box Gaming yang mungkin nanti ngambil dari HDP kan? Iya, Bukit Pekado misalnya. Tapi mungkin aja Box Gaming itu nggak selalu ngambil Pekado. Jadi benar-benar apa yang fakta yang ada yang sekarang dilihat oleh Alter Ego itu nggak serta-merta harus ngecekin Bukit Pekado. Yang nggak textbook lah ibaratnya. Jadi lebih ke arah teori tersebut untuk wanti-wanti atau untuk ancang-ancang. Betul. Jadi misalkan mereka ngelewatin bukit tersebut udah ada yellow code-nya yang mereka tahu gitu kan. Kayak udah diwanti-wanti duluan. Oh mungkin ada tim ini, mungkin ada tim itu. Jadi mereka sudah tahu. Tapi menarik di sini kalau kita lihat semuanya. Ya kenapa? Face Clan. Iya dia udah gerak. Cepet banget ya. Cepet. Ini kayak RRQ Athena dulu ya. 4 menit. Pochinki keluar. Gue ngomongin Athena ya, RRQ Athena. Gue dibantah mulu sama Mateteo Gaming. Kenapa? Ini orang analisnya Athena mulu. Ya memang satu tim ini ya selalu jadi acuan banyak. Lebih ke arah gini loh. Karena legend kali ya. Jatuhnya sama kayak legend. Tapi emang gameplay quick rotationnya wah banget gitu. Iya bener-bener gak apa ya. Quick rotation atau early rotation itu kan susah ya. Satu. Apalagi? Heavy rotation. Tapi memang susah loh. Sekarang gini deh, lu dalam under 4 minute, under 5 minute, lu udah harus punya lootingan yang benar-benar secukupnya dan lu harus pede dengan hal itu. Vehicle lu harus punya, lu lihat dia pakai Tayo berdua. First aid 1, smoke cuma 4.
Jadi kayak King ada. lu belajar sederhana secukupnya. Tapi kan masalahnya di Battle Royale. Oh, ini Lu Battle Royale coy. ajaran orang tua dulu. Gimana? Hidup lo harus apa sih namanya, Secukupnya prihatin. aja. Oh, Hidup lo harus prihatin. prihatin cuy. Jadi kayak ya lo punya duit berapa, coba tahan sebulan. Itu yang dilakukan oleh tim FaZe Clan, terbawa sampai di in game yang dilakukan. Tony K tumbang, yes, dari seorang Alan first blood bisa dapatkan. Akankah menyusul seorang Vintores yang sudah terserap setengah darahnya? Namun dari Alan juga butuh coveran dari teman-temannya yang sudah berada di sisi belakang dari high ground. Oke, ini berarti di area sekitaran Minas Delval ya. Karena tadi kan Ya. Genesis Dogma mengambil area Val Delmar. Dan dengan cepat juga mereka sudah mulai keluar dan setup di area perbukitan Minas Delval. Bahkan kali ini satu korban jiwa sudah ditangkap begitu saja. Siapa yang nyangka Genesis Dogma cepat juga untuk keluar dari bagian dalam Val Delmar. Dan mereka langsung mendapatkan satu, berarti bisa jadi untuk mendapatkan yang kedua dan ketiga. Tapi sementara juga kita melihat ke arah Chumacera. Sudah ada Infinity yang bergerak dengan cepat. Dari Monte dia langsung masuk menyelinap ke area sekitaran dari Eagle Esports. Menurut gue agak rip sih kalau misalnya touchdown ke arah Chumacera. Kenapa? Enggak banget Cijel. Untuk si Infinity. Untuk banyak tim yang ngambil Chumacera, menurut gua. Yang pertama, lo agak akan kesulitan nanti untuk keluar satu sama lain. Misalnya ini kalau nggak dapet circle ya, tapi kalau dapetin circle ke Chumacera ya udah, lo tahan punya kompon, oke. Dapat advantage. Iya, tapi kalau gue di Miramar, gue lebih suka bermain di open field. Di high ground atau di lower ground sekalian. Berarti lu ngambil setup terrain. Betul. Kalau misalkan untuk di Miramar. Yes. Mungkin itu yang dilakukan sama Genesis Dogma sekarang. Karena keluar dari Chumacera itu, ataupun keluar dari kota lah manapun itu hal yang sulit banget. Kalau ada beberapa tim yang udah ngamanin sisi bukit sekitaran dari kota tersebut. Oke, gue mengerti hal tersebut ya. Apalagi Chumacera itu kan banyak juga bagian tinggi-tingginya, high ground-nya ya kan yang mengitari sekitaran dari Chumacera. Tapi gue dibantah sama Lovelem. Ini hal yang masuk akal menurut gue dari seorang Lovelem. Pertama, lo nge-defense open field itu akan membuat lo lebih capek dengan pupil mata lo yang akan ke semua arah. 360 derajat. Betul. Awareness-nya. Yes, jadi untuk menjaga stamina, lo lebih disarankan untuk nge-defense rumah-rumah aja kata Lovelem. Oke, berarti mungkin untuk Masuk di early game. Kayak lu circle 1, 2, 3 masih boleh lah untuk ngambil setup di compound. Tapi balik lagi ya kalau menurut gue pribadi. Tergantung kecekatan atau skill dari masing-masing tim dan player ya. Kalau misalkan emang dia diberkati dengan mata elang, ya kenapa enggak gitu kan. Untuk ngambil setup di bagian open field, untuk motong-motong rotasi lawan-lawannya. Tapi kalau memang lebih nyamannya dari gameplaynya, oh ya udah ngambil rumah-rumah aja, ngambil di bagian pinggiran-pinggiran kota supaya jalur evakuasinya juga gampang. Kayak mungkin yang dilakukan tadi for Rivals, dia ngambil pinggiran Pekado supaya nantinya nextnya untuk zona rotation mereka gampang gitu. Itu kenapa enggak gitu kan. Jadi balik lagi, secocok apa sih si tim ini sama gameplay yang sudah direncanakan. Jadi ya gue juga nggak bisa ngebantah dengan kata-kata tersebut gitu. Oh iya bener juga, masuk akal juga untuk ngejaga stamina lo. Apalagi Miramar kali ini dimainin 3 match awal yang dimana lo masih butuh stamina lagi untuk 2 E-Rangel terakhir. Make sense gue bilang. Tapi ya balik lagi, mungkin kalau stamina lo lebih siap dengan lo berolahraga teratur, tidur yang cukup, beban pikiran lo nggak ada bucin-bucinan, menurut gue tetap nge-defense di open field, stay di teritorial area terbuka high ground, menurut gue tetap ya bisa aja tetap dilakuin gitu loh. Iya makanya balik lagi kan tergantung si playernya gitu. Balik lagi ya. Jadi adaptif dari playernya tuh seperti apa, apakah cocok dengan hal seperti itu atau enggak. Tapi maksud gue adalah lo sampai memperhatikan pupil mata lo yang bekerja ekstra keras, menurut gue hal yang gue nggak terpikirkan, dan itu Lovelem cukup cerdas menurut gue. Ngerti. Karena memang kan kapasitas mata seseorang kan beda-beda gitu kan. Ada yang memang kesehatannya atau misalkan maksimalnya dia cuma bisa sampai 5 jam. Atau mungkin ada yang cuma 2 jam gitu. Tapi tidak mungkin lah, yang pasti harus diasah terus kan. Tergantung sih berapa menitnya sih. Iya, apanya? Rotasinya. Betul. Apaan sih? Bahaya ya. Oke, agak-agak pinggir jurang, kayak posisi dari Skyon nih agak-agak di pinggir-pinggir jurang juga sama dengan Vintores tuh. Lihat tuh sendirian dia. Pinggir jurang kan? Pinggir jurang. Iya, kesian ya Vintores ya. Butuh juga pasangan nge-push rank challenge di Nusa. Nggak keluar ya? Nggak ada, belum keluar. Nggak ada, lu nggak bisa kemana-mana. Tapi dia kehilangan pasangan yang benar. Tony kayak kan tiki-takanya. Dia kehilangan. Karena tadi kan Tony kayaknya rotasi di bagian belakang ketangkep gak sengaja, Vintoresnya yang lebih ketutup posisinya. Oh iya tadi. Oh gue dikomentarin, Agus absen weh. Oke gue absen. Oke. Ini banyak banget yang minta absen ya. Dimas Bagus Blitar hadir Lord. Halo Dimas Bagus, ada Ali Gofron dari Depok hadir. Kemudian juga ada Aniswar 14, Alfred Kurniawan, ada Bebegan selalu ada nih, dia hebat itu di channel PUBG Mobile Indonesia nih. Pendukung siapa ya? Kayak sering lihat deh. Oh, terus Kang Umar Junior adalah caster gagal, tidak bermutu.
Lucu banget. Aduh. Hadir 15 menit Reflan Julian enggak, lo masih tetap bisa ngedukung cuy. Ada Jatim Pride, kemudian juga ada Fanboy Gaming. Katanya AE bro yang bakal chicken. Wah mungkin prediksi lo bisa bener sih. Bisa. Nanti pokoknya kita buktikan nanti. Kita lihat sampai ke late game. Ada pepatah nih dari Sadli Kamandanu. Jalan desa banyak berlubang, jalan kota merata. Jangan takut dan merana. Indo Pride. Ratakan semua yang ada. Anjay, bagus banget cuy. Keren. Harus panjang karena kan Indo Pride gitu. Kayaknya banyak. Tapi bolehlah di spam terus komentar-komentar yang positif ya, supaya teman-teman juga memberikan vibes yang positif kepada teman-teman yang bermain di sini. Dan 11 menit sudah berlalu, gile. 63 player. Hanya satu doang yang ketangkep berarti ya, Tony K. Ada inhuman treatment. Gue tau lo pasti nonton PMPL, bayar utang lo bagus. Udah 2 minggu nunggak. 2 minggu cuy. Utang dibayar lah, setidaknya kasih kabar. Kalau emang belum bisa bayar atau cicil berapa dulu gitu. Kalau nggak kabar aja udah cukup sih. Jel, sorry nih, gue masih belum bisa bayar nih. Ngasih contoh. Contoh. Kalau gue ngutang gini. Baik. Ih, ada yang minta, Bang Agus, aku mau pizza bang. Ada ya? Afan Kurni, Bang Junior salam dong ke Windy Imut. Nanti Afan Kurni gue salamin ke Windy, nanti gue telepon buat Windy. Ih, BTW anyway busway ya. Sebelum lu lanjutin lagi komentarnya, circle-nya ini mengerikan banget sih. Asli, lu lihat circle-nya. Ada sungai yang membelah. Ya. Terus bagian bawahnya kosong. Iya. Terus? Iya. Gue menunggu nih. Ini circle ketiga, rasa circle kelima gak sih? Ya. Apa lagi Jel? Ya udah pasti rame, udah bakal pecah sebentar lagi. Karena lu lihat aja DBD sudah mulai bertemu juga dengan Buriram. Yen sudah terkikis HP barnya. Mau nggak mau dia harus turun ke bawah. Satu mantan tim Secret Jin yaitu Kenzo tadi mencoba fight dengan DBD, namun DBD setup yang juga cukup lumayan banget menyakitkan di area safe zone mereka. Dari kejauhan main Nempi mau cabut tapi terkena proning shoot yang dilakukan dari seorang Jimmy OP. Makan bukan proning shoot, duduk shoot di situ untuk mencoba lagi memberikan dobrakan ke arah jantung pertahanan Buriram. Namun Buriram nampaknya bakalan cabut, gak ingin lagi mereka menjadi gatekeeper untuk tim dari DBD. Dan yes, Voraival mereka sudah melakukan pawai 17 dari Xavier dan BN melakukan flight close combat max level pun juga terbantai dari Lamborghini yang menggunakan DBS. Namun Lamborghini tidak bisa menekan lagi dua arah yang berbeda. Alter Ego datang menyantap kedua tim dari Vietnam ini. Wah gila, ini semua gerak rotasi berbarengan, beriringan, udah kayak parade. Tapi satu player dari Alter Ego take down kali ini dari Renal Rep butuh penyelamatan terlebih dahulu. The Xavier tidak di bagian belakang sedang diupayakan untuk diselamatkan, tapi For Rifles join the fight, join the party juga. Sudah mulai turun ke arah bagian bawah, ke bagian lower ground. Frankie mau tidak mau harus disengage dari tembakan-tembakan maut Alter Ego juga. Alter Ego sedikit terbantu dengan adanya For Rifles yang cukup mengerusuh ke para player-player dari The Xavier. Oke. Dan yes, masih berlanjut lagi bagaimana dari Voraival tadi ketika menyadari adanya tembakan yang cukup deras dari sekitaran mereka, The Xavier dan juga Alter Ego. Namun dari The Xavier agak sedikit kelimpungan dengan tidak yang sudah tertunduk lemas. Dan begitu dari Alter Ego mereka langsung melihat juga dari Voraival tadi menembak ke arah mereka. Dan Renore sudah tidak bisa lagi hidup membantu ketiga rekannya yang masih standby. Tapi dari Poundbeat mengambil alih tempat yang paling tinggi, itu agak sedikit berbahaya. Namun dari Frankie tadi sedikit memberi zoning out terhadap Voraival yang lebih mengamankan sisi tebing dari Valdelmar. Ya, ini bakal agak sedikit numpuk ya di area entry Valdelmar. Karena tiga tim tersebut, bahkan ada lagi Sam9 yang mungkin bakal join the fight dari arah kejauhan. Karena mereka belum berhasil untuk masuk ke dalam dan itu akan menjadi titik temu banyak sekali tim untuk melakukan rotasi. Bahkan Rebis sudah mulai diberikan beberapa peluru panas dari seorang Epi. Tapi sangat disayangkan Epi hanya memiliki holographic. Dan itu membuat Epi tidak bisa terlalu on point untuk memberikan tembakan-tembakan panasnya. Sementara zona yang sangat menyebalkan ini akan membuat semua tim sakit kepala. Rebis tumbang, ditembakin oleh seorang Apple, memberikan sebuah tekanan besar untuk The Xavier. Berarti The Xavier sisa satu aja, Frankie 007 yang akan berusaha untuk melakukan mission impossible di depan sana. Ditembakin kembali oleh seorang Apple. Apa yang bakal dilakukan oleh seorang Frankie? Gue juga kebingungan kenapa dia langsung keluar begitu aja, yang padahal tadi tembakan Voraival benar-benar cukup deras ke spot mereka dan dia kayak
Iya kenapa ya? Ditangkap sama NFT tadi nggak salah. Iya kenapa ya dia keluar loh maksud gue ya? Panik. Kenapa ya? Nggak usah panik, jangan itu di dalam rumah ngapain iya panik. Tapi ya udah itu pilihannya pilihan untuk hidup. memberikan poin terhadap NFT. Dan NFT kalau kita lihat dari sisi minimap ada sedikit PR. Bukan sedikit lagi, itu PR yang banyak dia untuk touchdown ke arah sana. Dan itu Vorival nampaknya bakal membegal ataupun mengunci pergerakan dari NFT. Benar aja Vorival yang langsung menyadap pergerakan NFT tepat di depan seberang mereka. Namun dari Alter Ego sedikit ke trigger juga Cijel untuk melihat tembakan-tembakan yang diinisiasi dari NFT. Dan Vorival AP yang nampaknya menjadi lini depan untuk ngebegal dari tim NFT. Ini zonanya ternyata menuju ke arah main island ya, di bagian sekitaran dari Bukit Valdelmar juga. Berarti tadi NFT dia udah nyebrang ke bagian selatan, dia harus berputar otak lagi gimana caranya dia bisa masuk ke dalam circle-nya. Sementara kita melihat juga dari DBD sudah mulai bergerak menuju ke arah bagian dalam zona karena mereka masih berada di bagian tol lingkar luar dan ternyata di area yang berbeda juga kali ini Yudo Alliance harus bergesekan dengan Eagle di area sekitaran dari Minas Delval di bagian kanannya masih berada di bagian open field juga masih cukup terbuka. Box Gaming pun sama halnya juga bertemu dengan Sam9 kali ini. Ya, masih berlanjut lagi follow up yang diberikan dari Sam9 Putra. Molotov sudah dilempar ke arah Bensu yang tidak digeprek namun terkena Adik Luke ternyata yang tertangkap dari sisi recent elimination. Dan Sam9 Putra ada yang memberikan tembakan dari sisi belakangnya. Belum tahu itu tembakan yang dari mana. Kalau bisa dilihat mungkin dari Genesis Dog menang dari Yudo Alliance. Mereka berdekatan juga dengan Two Eagles yang sudah terkena beberapa damage. Bahkan terkena juga player-playernya dipulangkan ke arah lobby. Masih ada Chua di situ berdiam diri menyambut kedatangan dari Syamil yang tepat di depan mata mereka. Namun Yudo Alliance yang lain ingin memberikan tembakan juga. Repo Boy, Olio pun berdekatan membuat dari seorang Chua kebingungan untuk bergerak ke kiri atau ke kanan. Namun dia bakal menggunting dari sebelah kanan, Syamil di sebelah kiri, tapi belum ada penyelesaian. Dan sekarang di tangan seorang Olio dengan UMP yang dimiliki selesai, Yudo Alliance melanjutkan perjalanannya dengan mengoleksi 3 elimination points. Ya, Eagle Esport lagi-lagi gagal untuk bisa masuk ke dalam zonanya, dipotong habis-habisan oleh Yudo Alliance. Dan bahkan kali ini pertemuan antara dua tim Thailand, Time Entertainment dan juga Buriram Kengzo harus melakukan healing terlebih dahulu di bagian belakang sebuah airdrop, di backup oleh teman-temannya yang belakang. Tapi nampaknya kali ini DBD juga nggak bisa melanjutkan perjalanannya. Sudah harus dipulangkan ke lobby dengan membawa 2 poin saja. Tiger X memantau ada pergerakan dari Time Entertainment, ditembakkan kembali juga. Ini akan menjadi long fight antara kedua tim. Sementara kalau kita lihat juga zonanya dalam sekitar 40 detik bakal bergerak kembali. Apa yang bakal dilakukan oleh kedua tim dari Thailand ini? Bahkan Bevi sudah mulai terlihat dengan sangat jelas Sky Only. Tembak tidak ya, akhirnya ditembakin Bevi. Hati-hati, tabrakan maut. Ya ampun, panik gak tuh. Tapi Sky Only bakal langsung menembak kembali ke arah bagian depan, diberikan follow up banyak sekali peluru-peluru panas. Explosive juga masih bisa bertahan, kali ini berusaha untuk memberikan counter. Headshot menuju ke arah seorang Sky Only, tapi Sky Only sedikit panik karena Blue Zone gak sempat healing, lebih memilih untuk melakukan tembakan. Dan ternyata Explosive yang berhasil untuk menembakkan kembali lawannya. Tapi Real Mew, jangan lupa itu screenshot Real Mew-nya pas banget lagi ada atraksi yang dilakukan oleh seorang Tiger Onsen. Bakal langsung melakukan follow up kembali kepada teman-temannya karena masih ada Mormon yang melakukan healing di bagian belakang. Pas banget ya bisa momentumnya kayak gitu karena dari kayak gitu dari sisi Alus bakal coba dimaju dari seorang Mormon yang mirip Bambang Pamungkas, tapi floating shoot-nya gagal karena Mormon lebih kuat lagi. Dia mempunyai otot yang cukup kuat. Kemudian masih berlanjut lagi dengan Onseng itu dijepit juga oleh Blue Zone, namun di bawah mereka masih ada Vampire Squabs yang nampaknya bakal juga membackstep mereka namun di sisi area minimap. NFT sudah berhasil untuk nyebrang dan juga ada kucing kembali. Kemudian juga dari sisi sebelah mana lagi ya Cijel? Gede aman ya, oke. Tapi aman. dari yang terjepit adalah NFT, Boy Chill dan juga drone tertangkap oleh Alter Ego Fnatic. Dan Fnatic healing dulu untuk sementara waktu karena Vorivals juga memberikan damage yang lumayan tadi, pressure yang cukup dalam. Dan benar aja Podbeat tertangkap dia di balik broken wall kecil. Dan Ramones ingin memberikan santapan juga ke arah Ipul tanpa Jamil, yang dimana di situ agak kebingungan dia untuk bersembunyi di balik dari tebing. Pemburu bisa diamankan dari Vampire yang diam-diam datang juga seperti assassin menyadap dia ke arah Rival. Wah gila, ini hektik banget, chaos banget. Dari pintu masuk yang sama semuanya numpuk di bagian pinggiran tebing. Dan memang ini adalah posisi pinggir jurang yang sangat menyulitkan untuk banyak sekali tim. Juga Ramones, last man standing dari NFT, lagi berupaya keras untuk memperpanjang kembali umur dari NFT. Sementara Flucats lagi berlari-lari menuju ke arah seorang Stone. Dan Silence sebagai last man standing dari BN United, dia hanya diam saja bertengger di bagian belakang atau pinggiran tebing. Tapi Alter Ego pun sama halnya, hanya tersisa Potato seorang diri saja. Tapi aduh, ini kemana-mana ya, semuanya banyak banget yang perang. Udah mulai chaos banget. Sam9 pun sama kali ini lagi berupaya keras untuk membasmi player-player dari Box Gaming. Lihat positioning dari Putra, dia langsung nge-lockdown tapi langsung disadari juga oleh seorang Bensu. Gagal
gagal untuk bisa melakukan lockdown, tapi ternyata Adips Rescue berhasil mengelimininasi player-player dari box. Rapi sekali guntingan yang dilakukan oleh Sam9 tadi ke arah box. Agak kebingungan dari seorang Benzu, namun fight masih berlanjut. Wow, Fast Clan tertekan, Alter Ego tertekan, NFT juga tertekan. Banyak sekali langsung berderet tim pulang ke arah lobby. Namun yang masih standby adalah Four Rivals. Misalkan fokus saja, namun dominating sudah dikantongi dan Fast Clan selesai di tangan tim Infinity. Nuzi seperti biasa menjadi momok yang mengoleksi elimination yang sangat banyak dari Infinity. Mela masih berlanjut juga dengan bersembunyi di balik wall smoke. Tem juga masih standby. Vampire juga, ini angin segar untuk tim Thailand. Kembali mereka bisa mengibarkan WWCD-nya. Tapi Forever Voki di situ masih menjadi pembatas untuk Vampire dan Squab. Seperti biasa, sang positioning yang lebih bagus dari tim Vampire yang lainnya ingin nge-lock Voki terlebih dahulu untuk mereka screening out. Gila. Voki bakal berusaha untuk melakukan parkour ke arah bagian depan, tapi Vampire Fluke yang menyadari adanya satu player di depan sana. Voki pun berhasil mendapatkan ke satu, tapi tidak kedua karena Genesis Dogma berhasil untuk menjadi third party. Gini dong, harus bisa menjadi third party. Tim Indonesia, let's go. Masih ada Genesis Dogma, let's go. Kita kembali ramaikan hashtag Indoprada di kolom komentar. Masih ada 6 tim yang berjuang, tapi masalah zonanya kali ini berpihak untuk tim Infinity. Oke. Masih berlanjut dari Vampire. Mereka juga agak kesulitan untuk keluar dari tebing-tebing ini karena flat ground dari jalan setapak pun bisa disantap oleh tim Infinity. Namun Infinity mereka berada di sisi tengah circle. Namun spot yang mereka miliki menurut gue dikelilingi banyak tim seperti ini. Dari high groundnya juga kumpul, entah itu dari Genesis Dogma, Yudo Alliance bisa menyantap ke arah Infinity. Namun nampaknya bakal disambut dari kedatangan Onsangs dan juga Morman yang berada di share kecil. Masih terus berlanjut Daybot. Mereka ingin lebih membersihkan tim Yudo Alliance dulu. Kalau dilihat dari positioning, semestinya Genesis Dogma yang bisa mendapatkan dari pemain-pemain Yudo Alliance terlebih dahulu. Ya, dia benar-benar harus komit untuk membersihkan player-player dari Yudo Alliance. Lihat bagaimana Boom sudah melakukan repositioning ke arah bagian bawah, juga banyak sekali splash damage yang masuk menuju ke arah player-player dari Yudo Alliance. Gak banyak waktu yang dimiliki oleh kedua tim ini. Mereka benar-benar harus komit juga. Tapi Olio memantau satu player di depan sana. Boom tumbang oleh seorang Olio. Oh no, ini malah petaka. Tapi ternyata kali ini bakal ada close combat yang dilakukan Alan. Nice banget bisa mengembalikan, membayarkan ke knockdown temannya. Tapi ternyata Onsense juga join the party dari bagian bawah, mengganggu pergerakan dari Yudo Alliance dan juga Genesis Dogma. 3 player masih bertahan. Kali Daybot bakal melakukan close combat. Jiggle dipatahkan saja kaki player-player dari Yudo Alliance. Dan Yudo Alliance rata dipulangkan oleh Genesis Dogma Kids. Luar biasa kekomitan mereka dari pemain-pemain Genesis Dogma, Daybot dan juga Alan. Duet lini paling depan yang mengerikan banget tadi, dan itu dimanfaatkan untuk tim Tem. Mereka lebih lagi masuk ke dalam circle, namun udah ada Daybot di depan sana yang bakal menjadi perantara ke arah tim Sam9. Nichel juga diberikan tembakannya oleh tim Infinity kemungkinan besar, tapi Tem yang paling dekat menurut gue ke arah Genesis Dogma yang benar-benar harus dibersihkan oleh mereka. Oh enggak, Nuzi itu tepat di depan mata dari seorang Alan. Lagi dan lagi, kalau ketemu Nuzi, wah, harap-harap cemas. Morman juga, kepala dari Logan, please bisa didapatkan, tapi Morman kalah aim ke otot. Tapi Logan dibalikan lagi dari seorang Onsangs. Benar-benar mengerikan banget ini. Adu counter dari tim-tim Thailand, entah itu Vampire, Tem, dan juga Infinity. Vampire pun selesai nampaknya mereka dengan 6 elimination yang dikantongi, tapi Infinity mereka masih kuat dengan 4 player yang berdiri. Sam9 ingin masuk ke teritorial tersebut. Mela sudah bersiap diri dengan satu buah trap granat yang akan diarahkan ke arah Adips. Tapi ini bagus loh, karena Infinity sibuk dengan yang ada di depannya, sibuk dengan si Sam9. Jadinya Genesis Dogma punya waktu atau momentum untuk masuk ke arah bagian dalam, dan bahkan satu player dari Infinity pun tumbang kembali. Diberikan follow up juga oleh player-player Sam9 lainnya. Bakal terjadi banyak sekali hujan peluru menuju player-player dari Infinity, tapi Mela terus mengganggu, terus memberikan jiggle tipis, dan what a nice shot. Gila Mela coy, dia masih bisa mendapatkan satu kembali di depan sana. Bakal langsung di end begitu saja. Sam9 terkikis, player-playernya rata sudah. Sam9 dipulangkan secara seutuhnya. Genesis Dogma punya pintu masuk, dia punya circle-nya, dia bisa mengkontrol circle-nya harusnya karena zonanya tiba-tiba berpindah untuk Genesis Dogma. Ayo let's go Genesis Dogma. Kita Alan terus berikan tekanan yang maut sekali menuju ke arah player-player dari Infinity ke arah bagian bawah. Gede, ayo Gede, Forza Lotta, Vincerai, nantilah ceremo mai. Gede, ayo Gede, Nuzi ke arah Tem dulu.
Abis itu di backstep GD. Let's go! Itulah doa kita, tapi entah apakah bakal terkabul atau enggak. Yang pasti dari GD sih udah melakukan sebuah setup. Ada repositioning yang dilakukan tadi, baru gue lihat menggunakan mobil. Kalau nggak salah siapa ya? Alan ya, kalau nggak salah. Iya betul, Alan udah langsung repositioning juga. Dan Tem sudah mulai dikunci pergerakannya oleh seorang Logan. Atas sudah Tem Entertainment. Dan kali ini bakal langsung diberikan follow up tembakan-tembakan panas dari bagian high groundnya. Ada Genesis Dogma yang mengganggu juga. Logan sedikit panik dengan teman-temannya. Tapi Nuzi ke kiri. Aduh ini bahaya banget. Nuzi bahaya banget. Udah gue bilang Nuzi bahaya banget. Itu Nuzi sudah. Player-player dari Genesis Dogma. Alan, let's go. Harus bisa bangkit. Tapi kayaknya Nuzi tidak memberikan waktu untuk Genesis Dogma reset. Adanya counter yang diberikan oleh player-player dari Genesis Dogma gagal juga dilakukan. Tapi kali ini Gotani dengan cukup pede banget langsung maju begitu saja dengan menggunakan Grozanya. Apa yang bakal dilakukan jadi Ya ampun, dari seorang Bulls masih bisa menjadi last man standing di situ, dibangkitkan ke arah sisi depan untuk Nuzi tertumbangkan. Namun Booms bakalan coba diadu di sini sama Mela. Please Booms, you can do it. Tapi juga Gatani bakalan maju menggunting sekaligus dari Booms. Itu akan sedikit kebingungan dan selesai ternyata. Nice try.